البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Fi nau'ai al-ikhtilaf fi tafsir. Pasal tentang apa? Dua jenis perselisihan di dalam tafsir. Al-mustanadi ila an-naql wa ila turuqil istidlal. Bersandarkan kepada apa? Kepada suatu penukilan, yaitu dari apa? Mungkin dari Al-Qur'an sendiri atau dari sunnah Rasulullah. Sehingga seorang ulama menafsirkan suatu ayat tergantung apa yang dia ketahui dari dalil-dalil yang lain. Atau dengan apa itu? Melalui metode istidlal, yaitu apa? Mengkhususkan apa yang umum, membatasi sesuatu yang mutlak, atau apalagi itu, yaitu menjelaskan sesuatu yang masih mubham, masih belum jelas. Atau apa itu? Yaitu di antara metode istidlal adalah apa itu? Naskhu, yaitu nasikh dan mansukh. Ada yang sudah terhapus, ada yang belum terhapus. Dan juga metode istidlal adalah apa? Yaitu pakai qiyas. Nah, itu semua adalah apa? Perkara-perkara yang masuk dalam istilah turuqul istidlal, metode pendalilan. Dan ini adalah apa? Masuk di sepertiga terakhir dalam usul fikih. Bagaimana metode untuk mencari pendalilan. Nah, manakala kadar keilmuan ulama bertingkat-tingkat, apalagi yang bukan ulama, maka apa? Wajar kalau terjadi perselisihan di dalam masalah mungkin metode yang pertama dalam mengetahui dalil, ataukah metode yang kedua bagaimana cara untuk mencari pendalilan. Tayyib, al-ikhtilafu fit tafsir ala nau'ain. Perselisihan di dalam tafsir itu ada dua macam. Minhu ma mustanaduhu, boleh mustanad, boleh mustanid, sama maknanya. An-naql faqat. Di antara yaitu sumbernya adalah, yaitu sandarannya adalah penukilan saja. Penukilan dari Al-Qur'an ataukah dari As-Sunnah. Dari Al-Qur'an sendiri kadang apa? Apalagi zaman dulu, yaitu apa? Dengan sanad-sanadnya sampai kepada sebagian qiraah. Ada qiraah yang sabah atau qiraah asyarah, bahkan sebagian adalah qiraah Ibnu Abbas yang qiraahnya adalah qiraah tafsiriyah, bukan betul-betul qiraah. Maka boleh jadi semacam ini menimbulkan perselisihan karena apa? Sesuai dengan ilmu yang sampai. Wa minhu ma yu'lamu bi ghairi dzalik. Di antaranya adalah diketahui selain dengan apa? Metode penukilan, melalui apa? Hasil pemikiran tadi itu. Ini adalah dikhususkan dengan yang itu, ataukah ini menasahkan yang itu dan seterusnya. Idil ilmu imma naqlun musaddaq wa imma istidlalun muhaqqaq. Kata Syekhul Islam, dan ini kalam bagus. Ilmu itu intinya adalah apa? Penukilan yang dibenarkan, yaitu sesuai dengan penukilan yang ada, dalil naqli, ataukah yaitu pendalilan istidlal, pencarian dalil yang telah dipastikan, yaitu tahqiq, penelitian. Baik. Istilah yang lain adalah apa? Naqlun musaddaq au bahsun muhaqqaq. Yang namanya ilmu, kata Syekhul Islam dalam kitab yang lain, adalah penukilan yang dibenarkan, yaitu memang sanadnya sahih, ataukah pembahasan yang muhaqqaq, yang telah diteliti dengan baik-baik sehingga terbentuk kesimpulan begini dan begitu. Itu semua dikatakan ilmu. Tayyib. Wal manqul imma anil maksum wa imma an ghairil maksum. Sementara kita tahu untuk yang pertama naqlun musaddaq, secara umum kita tahu penukilan itu terkadang dari al-maksum dan terkadang dari bukan yang maksum. Penukilan dari Rasulullah, terkadang yang tidak maksum, yaitu apa? Penukilan dari afradus sahabah, individu para sahabat. Terkadang dari apa? Hadis maqtu', yaitu kalam seorang tabi'in atau atba'ut tabi'in dan seterusnya. Nah, itu di zaman dulu masih apa? Perselisihan ada, tetapi masih apa? Di seputar kalam generasi pertama. Kalau sekarang, tapi Ustadz Fulan bilang begini, tapi Syekh Fulan bilang begitu. Nggak lihat mereka ini apakah layak dikatakan sebagai mujtahid ataukah tidak. Nah, sekarang berapa ribu atau berapa juta orang layak dikatakan ustadz. Bahkan banyak orang yang pandai berbuat lucu langsung dipanggil ustadz, padahal belum tentu dia paham dalil-dalil. Yang penting apa? Jenaka dan masyarakat suka, sudah langsung dipanggil ustadz. Ustadz kibar. Nah, semacam itu. Ini banyak di negara manapun ada yang namanya apa itu istilahnya mazah, yang istilahnya adalah al-mujun. Orang-orang yang dia pandai melawak, langsung apa? Setiap kali lawaknya itu bernilai sedikit warnanya agak hijau, yaitu keagamaan, langsung ustadz ini. Nah, itu nggak layak pola semacam itu. Makanya kata Syekh Albani, kita sangat menyesalkan sekarang apa? Istilah dai itu betul-betul terlalu murah, kata beliau. Dikit-dikit orang bicara dengan kerohanian, langsung dia, oh ini dai Islam dan seterusnya.
Kata beliau, padahal yang layak dikatakan sebagai dai yang sebenar adalah para ulama itu sendiri, kata beliau. Dan itu yang sebenar. Nah, yang lain sebagai apa? Pembantu. Itu lebih baik istilahnya. Baik. Kemudian disebutkan di sini kata Imam Ibnu Utsaimin, an-nau'ul awal al-khilaful waqi' fit tafsir min jihatin naql. Jenis yang pertama adalah perselisihan yang terjadi di dalam tafsir dari sisi atau dari segi apa? Penukilan. Wal maksud, kata Syekhul Islam lagi, bayanu jinsil mangkul. Maksud saya sekarang adalah saya ingin menjelaskan jenis berita yang dinukilkan. Sawa'un kana anil maksum au ghairil maksum. Sama saja dia dari yang maksum ataukah dari yang tidak maksum. Selama kita masih berupa penukilan, maka istilahnya adalah penukilan, nakal. Seperti apa? Asy-Sya'bi rahimahullahu taala ketika ditanya oleh Abu Hanifah, apakah semuanya ini kalian dapatkan dari belajar hadis dan belajar riwayat segala urusan fikih? Oh iya. Maka kemudian Abu Hanifah menguji Asy-Sya'bi, apa pendapatmu tentang case begini. Langsung Asy-Sya'bi mengatakan hadatsana fulan an fulan an fulan dari Abu Bakar atau dari Umar atau tergantung dari Atok. Maka jawabnya adalah begini. Setiap kali ditanya bagaimana kalau case begini, langsung menyebutkan apa sanadnya kepada ulama mutaqaddimin. Langsung Abu Hanifah diam terus pergi. Ternyata semuanya boleh didapatkan dari ilmu hadis. Yaitu disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi dengan sanadnya di dalam apa? Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Dan ini adalah apa? Pola tafsir dan pola fikih dengan apa? Dengan nakal. Boleh kepada Rasulullah dan boleh jadi adalah kepada yang di bawah Rasulullah. Ini istilahnya semuanya adalah nakal. Qal wa hadha huwa an-naw'ul awwal. Ini adalah jenis yang pertama. Wa minhu ma yumkinu ma'rifatus sahihi minhu wadh-dhaif. Di antara jenis penukilan ini ada yang mungkin untuk kita ketahui sanadnya sahih ataukah sanadnya lemah. Wa minhu ma la yumkinu ma'rifatu dzalika fih. Dan ada di antaranya yang tidak mungkin kita mengetahui, yaitu sahih dan dhaifnya sanadnya itu. Seperti apa? Seperti di sebagian kitab tafsir atau sebagian kitab-kitab zuhud. Disebutkan apa itu? Qala Luqman Al-Hakim. Nah, penting kita. Gimana kita tahu sanadnya ini? Luqman di zaman nggak tahu Nabi siapa? Alal khilaf. Sebelum Nabi Isa ataukah setelah Nabi Isa, dan kebanyakan mengatakan itu adalah di zaman Nabi Daud. Nah, gimana kita untuk mengetahui sanadnya? Jelas tidak mungkin. Maka apa hukumnya adalah hukum mu'dhal yang melampaui batas, entah berapa yang hilang itu rawinya. Berarti apa? Mu'dhal hukumnya adalah dhaif. Tayyib wa hadzal qismu tsani minal manqul. Ini adalah jenis kedua dari yang dinukilkan, berita yang dinukilkan, wa huwa ma la tariqa lana ilal jazmi bi as-sidqi fih, yang mana kita tidak memiliki jalan untuk memastikan akan jujurnya penukilan tadi. Fal bahsu anhu la faidata fih, maka pembahasan tentang ini tidak ada lagi faedahnya. Seperti yang kita dapatkan dari kitab Al-Kailani yang dikatakan oleh orang Rafidhah, kitab yang setara dengan Sahih Bukhari bagi kaum muslimin. Yang di situ kita akan mendapatkan sanad yang aneh. Nanti apa? Nanti keledai Rasulullah akan bicara itu. Akan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku berkata bahwasanya ibunya berkata terus ibunya sampai kepada apa? Keledai Nabi Nuh. Bahwasanya dia ini adalah bersama Nabi Nuh di atas kapal itu. Pening kita, gimana kita cari rawi yang semuanya adalah keledai. Nah, ini nggak ada faedahnya. Nah, itu yang dikatakan setara dengan apa? Sahih Bukhari. Rawinya adalah binatang. Pening kita. Harus tanya kepada penjaga kebun binatang, ini sih kok nggak keledai yang ini. Baik. Qal wal kalamu fihi min fudulil kalam. Membahas tentang itu, pembicaraan tentang itu termasuk ucapan yang sia-sia. Baik. Wa amma ma yahtajul muslimuna ila ma'rifatih. Adapun perkara-perkara yang kaum muslimin memerlukan untuk mengetahuinya, fa innallaha ta'ala nasaba 'alal haqqi fihi dalila. Maka pasti Allah Ta'ala telah memancangkan dalil akan kebenaran di situ. Pasti ada tanda-tanda kebenaran di situ. Sebagaimana ucapan siapa? Mu'ad bin Jabal ketika mengatakan Allahu hakamun muqsid. Allah adalah hakim yang maha adil. Kemudian menyebutkan kalimat-kalimat yang bagus sampai ditanya, bagaimana kami ketahui ketika itu munafik sedang bicara benar? Demikian pula bagaimana kita tahu bahwasanya ada seorang ulama yang ucapannya salah. Beliau mengatakan bahwasanya kebenaran itu memiliki cahaya. Kalau ucapannya itu benar, kita katakan ya ucapannya benar,
Dengan apa? Kita tahu dari apa? Dari hujah-hujah yang dia sebutkan walaupun dia munafik. Dan terkadang ulama itu ucapannya salah. Dari mana kita tahu? Dari cahaya yang muncul dari, tentunya bukan cahaya hissi tapi maknawi, dari ucapan dia. Apakah ini kalam yang sesuai dengan dalil ataukah tidak sesuai dengan dalil. Jadi tetap yang namanya dalil itu ada. Dalil yang menunjukkan kebenaran. Tayyib fa misalu ma la yufidu wala dalila alaihi ala sahihi minhu. Contohnya sesuatu yang tidak memiliki faedah dan juga tidak ada dalil untuk kita tahu dia sahih ataukah tidak sahih. Ikhtilafuhum fi launi kalbi ashabil kahf. Perselisihan mereka tentang apa warna anjing yang dimiliki ashabul kahfi itu. Ini memang disebutkan perselisihan yang panjang. Kita mikir untuk apa juga perselisihannya itu dalam kitab-kitab tafsir. Setelah tahu warnanya lalu untuk apa? Ya ada faedahnya. Baik juga apa perselisihan yang disebutkan, yaitu ekornya waktu itu. Bagaimana pola ekornya? Pening juga. Dan untuk apa juga? Ini yang sia-sia. Baik, selanjutnya enggak apa kita ambil faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin. Ikhtilafuhum fi launil kalbi laisa fihi faedah. Perselisihan para ahli tafsir yang terlalu, kalau ahli tafsir yang seperti Syekh As-Sa'di enggak menyebutkan itu. Demikian pula Pak Imam Ibnu Katsir menentang pola-pola yang tafsir yang terlalu banyak mengambil dari Israiliyat. Tayyib, maka ini termasuk perkara yang tidak ada faedahnya. Hal huwa ahmar au aswad au abyad. Apakah anjingnya waktu itu adalah merah ataukah putih, hitam ataukah putih, atau mungkin sudah masuk ke spa ganti warna, ini enggak perlu dibahas. Hal lana tariqun ilal ilmi bih. Apakah kita punya jalan untuk mengetahui itu? Al-jawab la. Ya, karena apa? Enggak ada sanad yang betul dalam masalah ini. Putus, sanadnya jauh. Laisa lana tariqun ilal ilmi bih. Kita tidak punya jalan untuk mengetahui itu. Wala faidata lana fi ma'rifatih. Dan juga kita enggak punya faedah. Tak akan memiliki faedah untuk mengetahuinya. Launu kalbi ashabil kahf, yaitu warna anjing dari ashabul kahf. Malana tariqun illal israili. Kita tidak punya jalan kecuali Israiliyat. Wal Israili la yusaku bih. Ya, orang-orang Israili, yaitu hadis Israiliyat itu tidak layak untuk dipercaya. Nah, orang Yahudi mereka pendusta. Gimana mau dipercaya? Wala faidata lana fil ilmi bilaunih. Kita tidak punya faedah, tidak memiliki faedah untuk tahu itu. Tentang apa warnanya? Hal huwa ahmar au aswad au abyad. Merah ataukah hitam ataukah putih. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Baik. Terjemah masih lagi yang wa amma ma yahtadul muslimun ila ma'rifatih. Adapun sesuatu atau ilmu atau tafsir atau khabar yang kaum muslimin perlu untuk mengetahuinya, fa innallaha ta'ala qad nasaba 'alal haqqi fihi dalila. Maka sesungguhnya Allah telah memancangkan, yaitu apa? Dalil untuk mengetahui kebenaran di situ. Dan ini ada kalam bagus dari Imam Ibnul Qayyim di dalam At-Turuqul Hukmiyah, yang Allah Ta'ala yang itu menafsirkan dari apa? Firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-An'am, yaitu apa? Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan Allah Ta'ala telah meletakkan alamat-alamat, dan dengan apa? Bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk. Kata beliau bahwasanya Allah Ta'ala menginginkan agar hamba itu di atas kebenaran dan di atas petunjuk, bukan di atas kesesatan. Makanya seluruh keperluan hamba di dunia ini Allah telah memberikan petunjuk. Bagaimana kita mengetahui arah? Oh, lihat gunung-gunung. Bagaimana kita mengetahui arah? Oh, lihat bagaimana itu, yaitu peredaran bintang dan sebagainya. Kalau untuk keperluan duniawi saja Allah memperhatikan, bagaimana keperluan akhirat yang jauh nanti lebih panjang umurnya dibandingkan dengan dunia. Maka Allah telah meletakkan apa itu? Dalil-dalil akan kebenaran di situ. Boleh jadi dalil itu berupa dalil fitri, yaitu fitrah. Boleh jadi adalah apa? Dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan boleh jadi adalah dalil-dalil yang lain. Jadi untuk sesuatu yang diperlukan kaum muslimin, Allah Ta'ala telah menyiapkan petunjuk-petunjuknya. Baik.